Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi ya di channel YouTube Mama. Nah, untuk video kali ini Mama masih membahas tentang keuangan rumah tangga. Dan untuk tema yang mau dibahas kali ini, cara mengatur penghasilan harian dengan budget 100.000 sampai dengan 150.000 per hari. Nah, buat teman-teman yang punya penghasilan harian bisa disimak videonya sampai akhir. Siapa tahu nih video yang Mama buat di sini bisa menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman semua dalam mengatur keuangan. Jadi sebelum lanjut videonya, Mama ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah klik video ini, dan buat teman-teman yang selalu nonton dan komen, Mama ucapkan terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang baru ketemu serta baru bergabung di channel Mama, Mama ucapkan selamat datang ya. Semoga video Mama di sini bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi. Nah, jadi untuk video kali ini Mama terinspirasi dari salah satu ibu rumah tangga ya teman-teman. Jadi untuk penghasilan yang diterima dari suaminya ini juga tidak pasti. Biasanya sih antara 100.000 sampai dengan 150.000 per hari. Jadi suaminya ini mempunyai usaha, dan uang yang diberikan kepada si bunda ini merupakan hasil keuntungan ya teman-teman. Jadi untuk keuntungannya juga bukan seluruhnya yang diserahkan kepada si bunda. Contohnya nih, dalam satu hari suaminya ini mempunyai keuntungan dari hasil usaha sekitar 200.000. Nah, uang yang diberikan kepada si istri ataupun si bunda tadi hanya 100.000 rupiah. Jadi sisanya itu disimpan sama suaminya sebagai tabungan. Nah, jadi sebenarnya si bunda ini udah bisa membuat anggarannya sendiri ya teman-teman. Tapi untuk sekarang suaminya memutuskan setiap hari Minggu itu hari libur. Jadi untuk pendapatannya itu hanya diterima selama 26 hari. Makanya si bunda merasa kebingungan dan minta tolong ke Mama untuk dibuatkan anggarannya. Nah, terus langsung aja di sini Mama mau tulis dulu untuk kewajiban per bulannya itu apa aja. Jadi yang pertama ada biaya KPR 900.000, terus juga untuk biaya listrik 204.000, untuk biaya air 50.000, terus juga BPJS 110.000, dan untuk TV kabel 30.000. Nah, terus di sini untuk kewajiban mau Mama bagi dalam waktu 26 hari ya teman-teman, karena untuk 4 harinya itu dianggap hari libur. Jadi untuk pembagian kewajibannya ini Mama bagi aja dalam waktu 26 hari. Nah, jadi untuk KPR di sini perharinya sekitar 35.000, terus juga untuk listrik 8.000, untuk air 2.000, untuk BPJS 5.000, dan untuk TV kabel di sini 2.000 rupiah. Jadi untuk total kewajiban yang harus disisihkan setiap harinya itu sekitar 52.000. Nah, selain menyisihkan kewajiban, di sini Bunda juga merasa bingung karena harus mengubah anggaran untuk kebutuhan anak. Jadi nanti Mama coba bantuin supaya Mama buatin simulasi dengan budget 100.000 dan juga 150.000. Tapi sebelumnya di sini Mama mau tulis dulu untuk kebutuhan yang dibutuhkan sama si Bunda dan keluarga untuk 1 bulan. Jadi untuk kebutuhan yang pertama di sini ada belanja sayur harian, terus juga kebutuhan anak berupa pampers dan juga susu, terus untuk pembelian galon dan gas. Terus selanjutnya untuk belanja lain di sini untuk belanja persabunan ya teman-teman. Jadi bisa untuk deterjen, pewangi, sampo, sabun dan yang lainnya. Terus juga kebutuhan lain di sini ada pengeluaran untuk pulsa dan juga ongkos. Nah, terus nanti Mama coba buat simulasinya dengan budget 100.000 dan juga 150.000 supaya kedepannya si Bunda ini punya gambaran kalaupun misalnya suaminya memberikan penghasilan sebesar 100.000, itu apa sih yang harus Bunda lakukan. Terus juga dengan budget 150.000 gimana nih cara Bunda mengelolanya supaya ada dana yang bisa ditabung. Nah, sebenarnya suami Bunda ini juga suka memberikan uang tambahan ya teman-teman. Tapi karena Bunda ini pengen banget belajar mengatur keuangan dengan baik,
Makanya si bunda nggak mau merasa ketergantungan dari uang tambahan yang diberikan suaminya. Jadi dengan penghasilan harian sebesar 100.000 ataupun 150.000, bunda ini kepengen banget nih teman-teman biar kebutuhannya itu bisa terpenuhi tanpa adanya uang tambahan. Nah, terus langsung aja di sini mama buat simulasi dengan budget 100.000 ya teman-teman. Jadi di awal tadi udah kita sisihkan untuk kewajiban itu per harinya sekitar 52.000. Berarti di sini dengan uang 100.000 masih ada sisa sekitar 48.000. Nah, uang 48.000 inilah yang mau mama buatin anggarannya untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi yang pertama di sini mama buat aja untuk budget uang makan harian sebesar 25.000. Nah, untuk rinciannya di sini udah mama buat. Jadi rincian yang pertama ada pembelian beras 1 liter itu perkiraan harganya Rp8.000. Terus juga untuk pembelian sayur di sini mama buat aja untuk sayur bayam itu 2 ikat Rp4.000. Terus juga untuk pembelian cabai dan bawang mama anggap aja harganya Rp4.000. Terus untuk pembelian tempe Rp3.000 dan untuk pembelian telur di sini mama buat aja 2 telur itu nominalnya Rp6.000. Jadi perkiraan untuk uang makan harian itu sebesar Rp25.000. Nah, terus untuk kebutuhan anak di sini mama buat aja budgetnya sebesar 20.000. Jadi untuk anaknya si bunda ini minum susu UHT dan mama anggap aja itu satu kotak harganya 2.500 ya teman-teman. Jadi untuk satu hari kita buat aja sebanyak 6 kotak dengan nominal 15.000. Dan untuk pembelian pampers secara harian mama anggap aja itu harganya 2.500. Jadi satu hari bisa memakai 2 pampers dengan harga Rp5.000. Jadi totalnya 20.000 ya teman-teman. Dan di sini masih ada sisanya sekitar Rp3.000. Mama anggap aja itu sebagai simpanan ataupun tabungan. Nah, jadi itu tadi untuk simulasi dengan budget 100.000 ya teman-teman. Jadi 52.000 kita sisihkan untuk kewajiban dan 48.000 kita bagi untuk kebutuhan. Tapi menurut mama dengan uang 100.000 tadi ini kecil banget kemungkinannya untuk menyisihkan dana tabungan. Jadi lebih baik kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari aja. Kalaupun misalnya ada sisa, walaupun sisanya itu cuma Rp1.000, baru kita simpan sebagai tabungan ya teman-teman. Jadi menurut mama jangan memaksakan untuk budget tabungan kalau kebutuhan aja di sini masih terasa kurang. Nah, selanjutnya di sini mama mau buat juga simulasi dengan budget 150.000 ya teman-teman. Jadi dengan budget 150.000 kemungkinan ada dana tabungan. Jadi langsung aja di sini mau mama rincikan dengan uang 150.000 kita sisihkan dulu untuk kewajiban sebesar 52.000. Jadi di sini masih ada sisa uang sekitar 98.000 yang mau kita buat anggarannya. Nah, jadi langsung aja yang pertama di sini untuk uang makan masih sama sebesar 25.000, terus juga untuk kebutuhan anak 20.000, untuk simpanan 25.000 dan sisanya mama buat untuk belanja lainnya di sini 28.000. Terus mama kasih contoh lain nih, misalnya dengan 150.000 setelah dipotong untuk kewajiban apa aja nih yang bisa dibeli. Jadi contohnya tadi uang makan, uang kebutuhan anak. Nah, di awal tadi mama buat untuk belanja lainnya 28.000. Jadi untuk hari berikutnya bisa digunakan untuk pembelian gas sebesar 20.000. Terus juga untuk 8.000-nya bisa dipakai untuk pembelian galon isi ulang. Dan sisanya 25.000 baru masuk ke simpanan ataupun tabungan.
Nah, jadi intinya dengan uang 100.000 jangan memaksakan diri untuk menyisihkan dana tabungan. Lebih baik uangnya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kecuali Bunda menerima penghasilan perharinya itu di atas 150.000 atau minimal 150.000. Nah, itu baru bisa nih Bunda sisihkan untuk dana tabungan. Tapi diusahakan kalau misalkan Bunda menerima 150.000 per hari atau di atas itu, untuk nominal tabungannya dibuat sama. Jadi perharinya Bunda buat misalkan 25.000. Terus juga di hari berikutnya Bunda buat lagi 25.000. Nah, kenapa di sini nominalnya harus sama? Jadi nanti sewaktu-waktu kalaupun misalnya suaminya libur, dana itulah yang bisa digunakan untuk kebutuhan makan ataupun kebutuhan yang lain. Nah, terus di sini Mama coba buat simulasi untuk tabungan dan juga simulasi seandainya suaminya ini libur bekerja. Jadi untuk hari libur itu gimana nih untuk uang makannya. Jadi anggap aja dari 26 hari itu 16 harinya Bunda ini menerima 150.000 per hari. Jadi untuk uang tabungan yang disisihkan dengan 150.000 tadi itu nominal per harinya 25.000 untuk tabungan. Jadi totalnya sekitar 400.000. Nah, karena suaminya ini libur sebanyak 4 hari, kalau kita kalikan itu nominalnya 100.000 ya teman-teman. Itu untuk budget makan selama 4 hari. Jadi bisa diambil dari uang tabungan yang terkumpul tadi. Berarti di sini untuk total bersih tabungannya itu setelah dikurangi uang makan sebesar 300.000. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk videonya kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya dan juga tentang keuangan lainnya. Assalamualaikum, bye-bye.